Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masuk ke topik baru, yaitu praktek proteksi di semester baru juga, semester 6. Sebelumnya aku ucapin selamat buat teman-teman yang udah ngelewatin semester 5 dan sekarang udah di semester 6. Di sini di semester 6 ini nggak terlalu banyak mata kuliah ya, karena teman-teman udah dipersiapkan untuk tugas akhir dan sidang gitu. Jadi di sini ketika itu aku masih ada 4 mata kuliah: proteksi, distribusi alias otomasi ya, KWU, sama satu lagi itu manajemen proyek. Di sini aku mau bahas dulu tentang mata kuliahnya si proteksi ini. Di sini cukup banyak job-job yang mesti teman-teman selesaiin. Salah satunya ini di video kali ini aku akan bahas tentang job satunya, karakteristik MCB. Apa sih sebenarnya MCB itu? Sebelum kita tamat kita harus tahu dulu sih apa itu MCB-nya. Oke, di sini aku ada 2 dosen ya. Pertama Bapak Firman dan Bapak Junaidi Asrul. Ini 2 dosen yang keren. Seperti biasa ada kata pengantar, ada daftar isi, dan juga ada bagiannya. Nah di sini kami bikin laporannya itu per poin, bukan per bab. Jadi gambarannya seperti ini kurang lebih. Di poin pertama itu ada isinya tujuan. Yang pertama tujuannya tentu karakteristik ya teman-teman. Yang kedua menentukan tipe MCB yang sesuai. Lalu juga menentukan kapasitas MCB sesuai yang sesuai juga. Lalu di teori dasar ini ada sedikit penjelasan tentang CB atau circuit breaker. Ini adalah suatu alat ya pengaman pemutus rangkaian listrik yang dapat bekerja secara otomatis. Nah, fungsinya itu sebagai pengaman terhadap arus beban lebih atau arus hubung singkat atau pengaman keduanya. Dan juga bisa disebut sebagai saklar gitu. Nah, prinsip kerjanya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. MCB ini adalah salah satu macam CB yang dilengkapi dengan pengaman bitermis atau bimetal ya, yang dapat memanas itu sebagai pengaman beban lebih, dan juga dilengkapi dengan pengaman magnetis atau arus lebih atau arus hubung singkat. Nah, kurang lebih seperti ini sih gambarannya ketika kondisi normal, dan ini ketika kondisi abnormal. Terjadi beban lebih atau hubung singkat gitu. Tiba-tiba dia memutus gitu ya. Ketika memutus maka aliran arus akan juga ikut berhenti. Di sini ada bentuk fisiknya si MCB ini. Banyak banget tipenya, ada tipe H, Z, G, L, U, K, dan V. Nah ini semua tipenya juga ada tipe B tripis, C tripis, dan D tripis dengan kapasitas current yang berbeda-beda atau arus yang berbeda-beda. Nah fungsi MCB seperti kita ketahui bahwa fungsi yang pertama itu hubung singkat atau short circuit, lalu juga beban lebih gitu ya, overload. Dan karakteristiknya juga ini ada beberapa yang bisa teman-teman baca. Yang pertama itu ada karakteristik kurva tripping C dan K, tipe C dan K ya. Lalu pembatasan energi yang dilalui melalui lead stroke energi. Lalu ada arus, puncak, nominal arus, kapasitas pemutus, elemen tambahan seperti kotak bantu, kotak sinyal ya, under voltage, sound trip, interlock. Lalu ada siklus, ketahanan, dan kecocokan. Dan ini ada gambar rangkaian dari si MCB-nya. Ya. Ini adalah gambar dari pengamatan MCB. Seperti apa sih di dalam MCB itu? Inilah gambarannya. Jadi di bagian 1 ini ada aktuator ya berfungsi, yang kalau kita naikin lampunya itu kita cetek. Kalau misalnya mau mematikan kita ke bawahkan gitu. Dan ini adalah bagian-bagiannya. Lalu di poin C ada material dan komponen. Di sini kita menggunakan material umum ya, seperti power supply, trafo, ampermeter, stopwatch, kontaktor, MCB, sama kabel secukupnya. Ini adalah diagram rangkaian untuk menentukan karakteristik MCB. Di sini kita menggunakan berapa ini? 1 MCB ya. Nah, ini untuk percobaan MCB-nya gitu.
Dan ini untuk langkahnya teman-teman bisa ikuti. Lalu ini untuk karakteristik dan pertanyaan. Aku saranin sih teman-teman jawab dulu sih ya pertanyaan dan search di Google apa-apa aja jawabannya. Jadi minimal teman-teman punya gambaran dan punya pengetahuan sedikit lah tentang apa itu MCB dan bagaimana karakteristiknya. Dan ini adalah gambar dari pengawatan ketika kita membuat rangkaian karakteristik MCB ini. Ini untuk jawabannya ya, teman-teman juga bisa sih. Nah, aku udah jawab pertanyaan ini, jadi teman-teman bisa pelajari ini perjawabannya. Dan ini juga bisa teman-teman baca lagi, nanti aku upin aja ya materinya di bawah. Oke, lanjut kita ke bawah. Nah, ini untuk tabulasi data yang dihitung itu cukup banyak ya. Itu akan dibandingkan nanti hasil dari pengukuran dan perhitungan. Dimana ya ini juga karakteristik panasnya. Ini akan dibandingkan nanti lalu menentukan karakteristik beban lebih. Berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa arus yang mengalir ketika beban lebih. Nah, ini untuk analisanya. Oke, aku akan bahas sedikit meski ya ini. Nah, pada gambar rangkaian percobaan MCB ini ya menggunakan 3 buah MCB ya, satu fasa yang berhubungan secara paralel gitu ya. Dimana pada percobaan ini menggunakan lebih dari satu sumber yaitu power supply dan auto trafo. Dari 3 MCB ini diantarkan dan terhubung dengan power supply 220, sementara satu MCB lainnya terhubung dengan auto trafo. Nah, agar arus pada keluaran auto trafo dapat diketahui, maka digunakan dan dipasang ampere meter pada keluaran dan masukan dari MCB. Kemudian keluaran dari ketiga MCB masuk pada coil gitu ya. Lalu hasilnya itu dari MCB kedua yang terhubung seri dengan anak kontak seri 23, maka pada bagiannya lampu akan menjadi output. Nah, ini adalah gambar analisa pengukuran yang didapat ketika praktek. Dapat arus dan tegangan. Lalu ini untuk karakter panas. Nanti juga ada data perhitungannya. Kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ketika V-nya udah dapat, kita bisa ketika I dan R-nya kita dapat, maka kita bisa cari R. Itu pun sebaliknya. Dan ini perbandingannya ya teman-teman ketika kita mengukur dan menghitung. Ini terlihat seperti nilainya hampir sama dan bahkan sama. Ya, ini untuk relevannya, bagaimana apakah relevan antara pengukuran dan praktek dan karakteristik panasnya. Kita kan ada 2 tadi. Nah, ini untuk kesimpulannya, teman-teman bisa sesuaikan sih dengan apa yang teman-teman ketahui dan alami di lapangan. Nanti akan bisa lebih relate dan lebih terasa gitu laporannya. Dan jangan lupa juga untuk saran dan daftar pustaka. Mungkin sekian ya teman-teman untuk job 1 karakteristik MCB pada semester 6 mata kuliah praktek proteksi. Terima kasih untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa drop di komentar atau juga bisa gabung di grup Telegram kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.